mengenai penyelenggaraan anggaran ya, revisi DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, yang mudah-mudahan nanti bisa juga menjawab yang ditanyakan oleh Pak Rudi tadi, berapa lama sih proses-proses pembayaran di Pemda, walaupun bukan bahasan di sini ya, di sini cuma bahasan mengenai revisi DPA. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Radian Bagus Pangestu, silahkan mempresentasikan dengan waktu 50 menit paling lama Pak. Silakan, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji selaku moderator atas waktunya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta Zoom pada siang hari ini. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk kali ini kan kita terkait pengelolaan keuangan. Kalau dilihat dari ini kan sebenarnya kelas PBJ ya Bapak Ibu ya. Kalau dari IG-nya itu saya lihat kan judulnya itu berat-berat terkait konstruksi, purchasing, kemudian e-katalog. Namun sekarang kita membahas terkait keuangan. Jadi sebelum barangnya kalau pengadaan barang jasa itu kan proses ya Bapak Ibu. Proses kita mau beli apa dan sebagainya. Tapi seharusnya sebelum masuk ke sana itu kita harus melihat dulu apa namanya DPA yang ada di SKPD. Karena cuma kita memikirkan proses dari PBJ kita mau pakai apa namanya ini pakai surat kontra atau ini masuk swakelola atau sebagainya. Tapi ketika dicek DPA-nya, ternyata apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang ada di DPA Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau hukum keuangan kan berbeda dengan hukum yang biasanya. Kalau hukum keuangan kan apa yang tidak tercatat dalam dokumen atau peraturan itu jangan sampai dilakukan. Kalau dihukum kan justru yang tidak tercantum dalam peraturan itu boleh dilakukan. Itu contoh pembelajaran dari ini. Kita bicara probis saja Bapak Ibu. Mungkin sebenarnya kalau probis kan terkait pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga penetapan. Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah paham tapi kita refreshing kembali aja. Kemudian bagaimana perubahan anggaran atau revisi DPA ketika kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Baik, kita masuk ke landasan hukum. Pengelola keuangan kita berpedoman pada PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya diatur lebih rinci pada Permendagri nomor 77 tahun 2020. Dalam Permendagri tersebut diatur secara jelas dan rinci Bapak Ibu mulai dari aktor pelaksana pengelolaan keuangan itu siapa saja, ada kepala daerah, sekda, kemudian BPKD selaku BUD, PA, KPA, kemudian PPTK, hingga bendahara penerimaan, hingga bendahara pengeluaran. Kemudian dijelaskan juga terkait perencanaan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan, terkait bagaimana mekanisme UPGUTU. PGUTU itu cara nih Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran suatu pengadaan. Kemudian terkait pelaporan hingga pertanggungjawaban sudah diatur dalam Permendagri nomor 77. Selanjutnya dari Permendagri 77 tersebut dijadikan dasar dari pemerintah daerah untuk membuat perda terkait APBD dan perkada tentang penjabaran APBD serta perkada teknis lainnya seperti kebijakan akuntansi, sistem akuntansi Pemda dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahapan dan jadwal penyusunan APBD kita refreshing kembali Bapak Ibu. Sebenarnya dalam Permendagri 77 dijelaskan di bab 3 dan 4 bab. Tapi sebelum masuk RKPD seharusnya Pemda itu sudah membuat dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD jangka panjang, kemudian RPJMD 5 tahunan, kemudian RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Dalam hal ini RKPD dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan umum anggaran atau KUA
dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS. Jadi kalau biasanya sebutannya kuah PPAS. Yang mana kalau sekarang kan sudah memasuki bulan Juli, harusnya pada minggu kedua kita khususnya BPKD sudah merencanakan bagaimana rancangan KUA dan PPAS pada minggu kedua bulan Juli harus sudah disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Nantinya kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS tersebut dan tangan kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat bulan Agustus pada minggu kedua. Kesepakatan tersebut nanti tertuang dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS. Selanjutnya, dari hasil kesepakatan rancangan KUA dan PPAS tersebut, jadikan dasar SKPD untuk membuat RKA, rancangan kerja anggaran dalam 1 tahun. Selanjutnya, eh, SKPD menyampaikan RKA SKPD tersebut kepada PPKD. Dalam ini PPKD RKA SKPD yang disampaikan oleh SKPD tadi dijadikan bahan sebagai PPKD untuk membuat perda tentang APBD. Perda APBD tersebut disampaikan kepada kepala daerah untuk disiapkan rancangan perkada tentang penjabaran APBD. Selanjutnya pada bulan Oktober selama 60 hari kepala daerah wajib mengajukan rancangan tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui rancangan perda tentang APBD tahun selanjutnya. Jadi kalau misal tahun di bulan November berarti tahun untuk APBD tahun 2025 paling lambat 1 bulan sebelum tahun 2005 atau 30 November. Setelah kesepakatan terjadi, dokumen rancangan APBD dan penjabaran APBD disampaikan pada gubernur atau provinsi untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut tujuan untuk mencapai keselesaian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional karena kan gubernur selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut tertuang dalam keputusan gubernur yang mana menjadi dasar kepala daerah menetapkan perda APBD dan perkada tentang penjabaran APBD dan menyampaikan Permendagri ke Kemendagri selambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan. Setelah itu, setelah ditetapkanlah APBD tahun tahun 2025, barulah PPKD menginstruksikan masuk ke tahap penatausahaan, Bapak Ibu. PPKD menginstruksikan kepada SKPD untuk membuat dokumen pelaksana anggaran atau DPA, kemudian juga menyusun anggaran kas, di mana biasanya itu per bulan anggarannya mau diambil berapa itu masuk ke anggaran kas. Setelah itu, setelah semua proses dibuat, PPKD akhirnya membuat SPD. SPD itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu. Kalau SPD biasanya pemerintah daerah ini masing-masing ada yang SPD-nya triwulan, semesteran, atau bulanan. Setelah SPD dibuat, barulah Bapak Ibu di SKPD bisa melaksanakan penatausahaan belanja. Kita mau beli apa, mau melaksanakan kegiatan, bisa dilaksanakan. Kemudian penatausahaan pendapatan juga dan pembiayaan. Dalam 1 tahun itu, APBD menjadi dasar Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian di akhir tahun, Bapak Ibu pasti nanti akan membuat laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya nanti akan direview biasanya oleh eh, BPK untuk mendapatkan nilai WTP atau tidak. Kemudian dari hal tersebut dibuatkan perda pertanggungjawaban APBD untuk tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah eh, dari probis yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu semua pelaksanaan baik dari perencanaan hingga penatausahaan dilakukan menggunakan aplikasi SPD. Mulai tahun 2024
SPD ini mendapat perhatian khusus Bapak Ibu ya. Karena untuk sekarang SPD diawasi secara langsung oleh Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana Stranas PK ini disusun oleh 5 kementerian dan diawasi secara langsung eh, guna mencegah korupsi, di mana dalam salah satu aksi dari Stranas PK ini salah satunya adalah untuk digitalisasi dalam perencanaan penganggaran dan pelaporan. Ya, tujuannya salah satunya yaitu untuk melakukan pencegahan korupsi. ICPD ini hadir karena lembaga saat ini melahirkan banyak sekali sistem-sistem dari yang manual dibuatkan aplikasi jadi eh, tidak manual, sehingga mereka punya kewenangan sendiri-sendiri untuk membuat aplikasi-aplikasi. Alhasil banyak sekali kementerian, eh, tidak hanya kementerian, bahkan dirjennya aja itu bikin aplikasi sendiri-sendiri. Dari direktorat, kemudian gubernur juga punya aplikasi, kepala daerah juga punya aplikasi, sampai desa pun ada aplikasinya sendiri. Alhasil dari proses bisnis pengembangan daerah, mulai perencanaan pemrograman, pelaksanaan, laporan hasil, sampai kemudian menjadi barang negara, BUMN, tidak kurang melihat datanya itu 27.000 aplikasi sudah tayang di Indonesia. Artinya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu, SIPD saat ini ditata Bapak Ibu mulai eh, bulan Desember 2023, SIPD ditetapkan sebagai aplikasi umum oleh Presiden melalui keputusan Menteri Menpan RB nomor 823 tahun 2023. SIPD dirancang rencananya akan sebagai aplikasi Big Data, yang mana semua aplikasi nanti rencananya akan dihubungkan dalam satu laman, yaitu sipd.kemendagri.go.id/landing. Kalau dilihat di web tersebut nanti akan ada 3 menu untuk sementara, dari perencanaan yang eh, untuk kewenangannya ada di Jenbangda, itu sekarang juga mulai dari RPJPD itu diinput melalui SPD. Jadi tidak hanya sebagai dokumen yang arsipnya itu nanti kemudian 5 tahun atau apa hilang, nanti kalau dari SIPD nanti kan terekam semuanya dan itu terhubung. Jadi dari perencanaan masuk ke Dijen Keuangan, Anggaran, Penatausahaan Akrab itu semua terhubung. Rencananya juga LPPD juga akan dihubungkan sehingga tidak perlu melakukan pelaporan lagi LPPD, itu rencananya. Aplikasi lain yang sudah seperti Arkas Markas yang ada di Dinas Pendidikan, kemudian e-audit juga rencananya akan dihubungkan sehingga tinggal membuka aja nanti perkembangan realisasi belanja Bapak Ibu bisa dilihat dari e-audit tersebut. Itu terkait SIPD, dan sekarang kita akan masuk ke pergeseran anggaran atau revisi DPA. Kalau revisi DPA itu di Kemendagri istilahnya pergeseran anggaran. Permasalahan yang terjadi adalah ketika yang saya jelaskan tadi bahwa proses untuk penyusunan APBD 2025 itu sangat panjang ya Bapak Ibu. Mulai dari bulan Juli kita sudah mempersiapkan, dan ketika ditanya, pasti Bapak Ibu ketika ditanya, Pak nanti untuk tahun 2025 anggarannya bagaimana gitu. Pasti jawabannya gini, disamakan saja dengan tahun 2024. Hal seperti ini menjadi salah satu penyebab ketika pelaksanaan APBD tahun 2025 banyak ketidaksesuaian dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga perlu disesuaikan antara DPA, hal yang kadang kita difikirkan secara matang aja dalam pelaksanaan pasti ada sesuatu, 1-2 hal itu yang mengganggu atau hingga perlu dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian tersebut diberikan kewenangan, kalau dia dari PP 12 tahun 2018, itu kepala daerah diberikan kewenangan, pengelolaan daerah diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan
dalam kondisi mendesak terkait pengelolaan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat pasal 4. Jadi kalau dibilang APBD itu saklek, ya saklek. Cuma kalau karena kan kalau ASN kan eh, tujuannya itu melayani masyarakat ya Bapak Ibu. Kalau ada hal yang mendesak, apalagi menyangkut kalangan banyak, pasti eh, resikonya kalau nggak segera diatasi kan nanti diprotes. Oleh karena itu, kepala daerah diberi kewenangan tersebut untuk merubah APBD tersebut melalui pergeseran anggaran. Kemudian apa saja sih yang biasanya hal yang menjadi eh, kenapa harus sampai terjadi perubahan anggaran, pergeseran anggaran? Yang pertama, eh, human error biasanya Bapak Ibu. Saya tahu karena ICPD ini kan baru di rebranding lagi, lemotnya nggak masalah, dipakai seluruh Indonesia. Jadi ketika nginput, rencananya itu mau nginput untuk belanja modal misal. Ternyata kan lemot dan sebagainya, masuknya belanja IPA. Itu terjadi Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia, belanja daerah yang bersifat mengikat, mengikat itu contohnya kekurangan anggaran bagi belanja pegawai untuk gaji dan sebagainya itu mengikat. Setelah itu, pengelola daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, seperti bencana alam, eh, kerusakan, kebijakan pusat juga. Setelah itu, pengelola daerah lain yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemuda atau masyarakat. Itu alasannya. Kalau pergeseran anggaran sendiri itu di Permendagri dijelaskan di halaman 332 dan 332 huruf D. Eh, Dalam Permendagri tersebut sebenarnya pergeseran itu ada dua. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Tapi ini saya tambahkan lagi pergeseran anggaran pada kondisi tertentu. Apa itu pergeseran anggaran pada kondisi tertentu? Sebenarnya pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD itu bisa dilakukan sebelum adanya perubahan APBD. Karena perubahan APBD kan biasanya dilakukan satu kali, Bapak Ibu. Biasanya bulan Oktober. Nah, ini bisa dilakukan sebelum perubahan APBD. Nah, kalau dalam Permendagri tersebut itu huruf H, jadi istilahnya itu kondisi tertentu. Jadi ketika ada kondisi tertentu yang menyebabkan memang harus dilakukan perubahan APBD, bisa dilakukan eh, tanpa menunggu perubahan APBD. Untuk apa saja yang boleh dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD itu antar organisasi, maksudnya pergeseran antara SKPD Dinas Kesehatan dengan BPKAD. Kalau unit itu kan unit organisasi seperti kelurahan, antar kelurahan bisa dilakukan. Jadi kalau perubahan APBD ini bisa dilakukan lebih kompleks Bapak Ibu. Jadi lebih banyak. Jadi tidak terbatas antar program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis. Sedangkan untuk pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD itu ruang lingkupnya lebih kecil. Jadi hanya untuk satu sub kegiatan. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek. Untuk poin A, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama ini dilakukan atas persetujuan Sekda. Kemudian untuk poin B dan C ini dilakukan atas persetujuan PPKD. Sedangkan untuk yang D ini dilakukan atas persetujuan PA. Biasanya pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan itu juga ada ketentuan khusus ya Bapak Ibu. Jadi ada tidak tidak ya tadi yang saya jelaskan lebih kecil lingkupnya. Salah satunya syaratnya tidak mengubah hasil outcome program
tidak mengubah keluaran output, tidak mengubah subkeluaran subkegiatan, kemudian belum direalisasikan, belum dikontrakkan, dan tidak termasuk dalam belanja modal. Kalau di Kediri itu syaratnya seperti itu. Kemudian untuk tata cara pergeseran anggaran, Bapak Ibu, ini secara nanti sebenarnya kalau pergeseran anggaran yang tanpa merubah APBD itu kan ada 4 tadi ya. Kalau tapi secara garis umum prosesnya itu sama. Yang pertama itu PA atau KPA itu mengusulkan usulan pergeseran baik yang merubah APBD atau tidak merubah APBD. Sedangkan kalau untuk yang merubah APBD dalam kondisi tertentu tadi, jika memang perlu dilakukan review inspektorat, perlu dilakukan, monggo dilakukan. Ini tergantung kebiasaan SKPD-nya Bapak Ibu. Karena kan pergeseran anggaran itu harusnya tertuang dalam perkada masing-masing daerah. Jadi kalau misal ada sedikit perbedaan itu wajar, paling dalam hal sebatas administrasi, tapi secara prosesnya itu sama Bapak Ibu. Kemudian dari PA ke KPA tadi menyampaikan kepada TAPD. TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan tersebut. Ini boleh apa tidak boleh dilakukan pergeseran. Kemudian dari hasil usulan tersebut, dari hasil pembahasan, hasil telah tersebut disampaikan melalui berita acara kepada wali kota melalui sekda. Dan wali kota nanti berhak menyetujui atau menolak. Kalau menyetujui berarti nanti dasar persetujuan itu dijadikan sebagai perubahan RKA, SKPD, kemudian perubahan Perda, APBD apabila perubahan pergeseran anggaran tersebut merubah APBD. Sedangkan kalau perkada berarti kan untuk perubahan yang tidak menyebabkan perubahan APBD itu perkada terkait tentang penjabaran APBD. Kemudian tahapannya setelah usulan tadi BPKAD selaku BPKAD membuka jadwal pergeseran di SIBD. Kemudian yang kedua SKPD merubah kegiatan yang digeser. Setelah itu menutup jadwal SIBD dan yang terakhir SIPD penata usahaan ditutup untuk mentransfer pergeseran tadi. Ini secara aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Setelah SIPD ditutup tadi, barulah proses seperti probis yang saya jelaskan di awal, menyusun AKPD, DPA, SPD. Setelah itu dibuat bisa dilakukan pembayaran SPP, SPM, LS, SP2D, sampai dengan LPJ. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini juga terkait SIPD ada fitur yang berhubungan juga terkait pergeseran. Karena biasanya itu nggak hanya pergeseran dilakukan nggak hanya karena anggarannya nggak ada, eh, rinciannya berbeda, tapi anggaran kasnya itu tidak sesuai. Jadi misal ada SKPD itu di Pemda itu ada 2 SPD semesteran. Jadi rencananya itu mereka kegiatannya dilakukan di Agustus. Tapi ternyata ada perubahan kegiatannya dilakukan di semester pertama. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan karena anggaran dari kegiatan tersebut adanya di bulan Agustus. Nah, di SPD itu ada yang namanya AKPD, fitur baru Bapak Ibu. Sebenarnya ini mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan eh, pergeseran anggaran kas ya, khusus hanya pergeseran anggaran kas tanpa melakukan buka tutup jadwal. Jadi seperti itu. Setelah dilakukan pergeseran tadi, itu ada di SIPD penata usahaan, nanti terbit SPD baru, barulah Bapak Ibu bisa melakukan transaksi atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian secara garis umum ya. Nanti misal kalau ada pertanyaan, eh, saya kembalikan ke moderator. Ya, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Febrian atas penyampaiannya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sekarang kesempatan kita melakukan tanya jawab. Tapi sebelum ada dari Bapak Ibu, saya akan menggunakan inilah kesempatan ini tanya jawab dengan Pak Febrian. Saya kaitkan dengan pengadaan Pak Febrian. Apakah di SPD itu Pak
sampai mengetik merek, Pak. Misalkan kita perlu laptop merek Toshiba. Apakah pertama pertanyaan itu, apakah di SPD itu mengisi sampai merek? Yang kedua, kita udah mengisi merek tadi Toshiba, tapi di tengah perjalanan ternyata Toshiba itu stoknya habis, yang ada Lenovo. Itu apa perlu kita melakukan perubahan di mana? Di anggaran ya. Perubahannya di DPA. Perubahan seperti itu apakah cukup di PA, di pengguna anggaran, ataukah harus sampai kepada bupati misalnya itu. Ini Pak Febrian mohon Baik, tanggapannya nih, pertanyaan sederhana. Jadi siap. pertama, apakah di SPD itu yang nanti menjadi dokumen DPA itu tertulis merek? Kemudian kalau sudah tertulis merek ternyata stoknya habis, apakah harus dilakukan perubahan kalau kita mau beli yang lain Lenovo dan oke, silakan Pak Febrian. Izin Pak, ini saya langsung jawab berdasarkan DPA aja ya, biar mempermudah. Jadi Ya, langsung untuk aja silakan. SPD itu tidak ada uraian, tapi uraian secara rinci itu masuk dalam DPA-nya. Kalau SPD-nya itu tidak ada, tapi di DPA. Jadi kalau dia di DPA ada yang namanya uraian belanja, uraian subrincian belanja yang ada di sini. Ini contohnya belanja ya, ini dari Salatiga saya ambil, mohon izin. Jadi ada belanja gaji pokok tadi. Jadi kalau misal tidak sesuai, harus melakukan perubahan, pergeseran anggaran. Karena tadi kan berhubung spek itu masuk di SSH, di uraian belanja. Jadi atas pergeseran tersebut itu nanti masuknya ke perubahan tanpa merubah APBD, karena hanya merubah uraian Bapak Ibu. Kalau perubahan uraian, tadi kan saya jelaskan untuk persetujuannya itu melalui PA. Jadi PA cukup menyampaikan surat kepada PPKD untuk dilakukan pergeseran atau merubah uraian belanja dari tadi. Kalau laptop kan berarti eh, belanja terkait laptop tadi ya. Jadi yang kalau khusus belanja itu masuknya di sini, di uraian ini Bapak Ibu. Itu untuk haknya itu ada di PA. PA mengajukan surat kepada PPKD, nanti PPKD buka jadwal. Tapi permasalahannya gini, dalam melakukan pergeseran itu biasanya enggak dilakukan 1 bulan sekali gitu Bapak Ibu. Jadi biasanya 3 bulan sekali dilakukan untuk dikumpulkan baru dirubah bersama-sama. Jadi meskipun eh, kalau uraian tanpa perlu persetujuan wali kota, tapi biasanya dalam pelaksanaannya itu nanti digabung. Jadi kalau misal ada yang tadi yang laptop itu kan nggak ada persetujuan wali kota atau bupati, berarti tapi yang lain kan ada, sehingga nanti bersama-sama nanti dibuatkan pergeseran oleh PPKD. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau tadi kita usul perubahan yang Toshiba tidak ada, di pasaran adanya Lenovo, berarti kalau yang Pak Ferdian sampaikan tadi, kita menunggu 3 bulan ya. Siap, kalau di Kota Kediri kita 3 bulan sekali untuk melakukan pergeseran, Pak. Oh ya ya. Itu kalau saya cukup, saya jadi BPK cuma 2 minggu aja tuh. Di levelnya, di levelnya pengguna anggaran sendiri Pak. Jadi itu masih menunggu Iya, disampaikan pada Pak. wali kota itu. 3 bulan itu menunggu Eh, wali kota itu. memang secara aturannya tadi kalau uraian kan di PA, cuma dalam prosesnya itu kan diatur lebih lanjut. Lah, dari kita itu dijadikan satu, Pak, kalau Kota Kediri. Nggak tahu kalau yang daerah yang lain, karena kalau PA itu nanti outputnya memang tidak merubah perkada. Cuma dalam prosesnya itu kan ada buka tutup jadwal, itu memerlukan nomor perkada. Lah itu biasanya digabungkan Pak dalam aplikasinya itu. Sebentar, artinya pengguna anggaran menunggu DPRKD atau menunggu wali kota gitu. Menunggu tadi dibuka jadwalnya oleh PPKD tadi. Oh, menunggu jadwalnya buka BPKD ya. Ya, Tidak menunggu persetujuan dari DPRKD, enggak. gimana Pak? Masih menunggu persetujuan DPRKD enggak? Seperti itu tadi contoh Kalau yang eh, gini Pak, kalau persetujuannya sudah itu di ACC, cuma menunggu untuk perubahan tadi itu menunggu yang lain biasanya kayak gitu. ya itu tadi buka Jadi jadwalnya kan tiga BPKD bulan cuma sekali. cuma cuma memverifikasi aja gimana persyaratannya ini sudah benar apa enggak. Berarti kalau
kalau ada usulan tersebut sebenarnya sudah difasilitasi, sudah oke, nanti akan perubahan. Tapi masalah waktunya tadi loh Pak, yang di biasanya itu menunggu. Apalagi kalau sekarang SPD ini kalau sedang buka tutup jadwal itu masih banyak error-errornya gitu Pak. Kalau buka tutup jadwal nanti resikonya itu penata usaha itu macet. Jadi itu salah satu alasannya tadi biar tidak banyak perubahan juga, makanya dilakukan per 3 bulan. Kebijakan itu kembali lagi ke kebijakan daerah, tapi secara aturan tadi tetap PA yang menyetujui. Kan tetap PA menyetujui. Kemudian disampaikan kepada BPKD, BPKD hanya selaku verifikasi, Pak. Verifikasi ini sudah sesuai dengan usulan apa enggak, baru nanti dituang dalam perubahan pergeseran tadi. Oke, Pak. Saya tegaskan kembali ya. Contohnya tadi prosesnya dibuka perubahan tadi 3 bulan dengan kewenangan oleh pengguna anggaran, tapi perlu verifikasi oleh DPRKD ya. Perlu Siap verifikasi oleh betul, Pak. DPRKD. Di sini Pak perbedaan dengan APBN. Kalau APBN nggak ada perlu Pak. Cukup kewenangan PA Pak. Hmm, Ya, jadi APBN itu fleksibel sekali. Nah, kamu dikasih uang tanggung jawab lah kalau gitu. Kalau ini, jadi Kementerian Keuangan nggak nahan lagi Pak kalau sudah diberi kewenangan itu. Iya. Ya, siap, oke, oke. siap. Itu yang perlu saya tangkap. Kenapa di daerah ruwet itu kenapa itu? Ya, Ini yang saya cari karena mulai gitu, Pak. keruwetannya. Nggak apa-apa, oke. Kita memotret faktanya aja lah. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang menanggapi buat pertanyaan? Silakan kalau ada yang Bapak Ibu bertanya. Jadi waktu saya jadi PPK itu tiap 2 minggu saya melakukan revisi. Cukup di kantor saya sendiri melakukan revisinya. Nah, ini ada Pak Benny Iksan ini. Pertanyaan Pak Benny Iksan, jangan berat-berat Pak Benny. Berat Enggak, juga. namanya sharing Ya, Pak session nih, Benny. Pak. Baik, terima kasih Silakan Pak Muji. apa? Ya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji, Pak Febri. Baik, ya ini sekedar sharing-sharing. Kita ingin minta penjelasan nih. Malum kami sudah lama nih nggak apa nangani SCPD. Jadi mungkin yang pertama ya. Jadi ada satu hal ini terkait dengan SHS ini, standar harga satuan nih Pak Febri. Jadi, kalau OPD ingin melakukan apa yang tidak terakomodir, ada barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam standar harga satuan atau peraturan bupati atau perwako dan sebagainya itu biasanya kan ada pergeseran tuh, Pak. Nah, kami ingin menanyakan di sini sebenarnya yang berwenang untuk melakukan survei itu OPD pengusul ataukah ini kan ada bagian asetnya, Pak, Pak Berbi. Mohon maaf, jelas suara saya Pak Febri? Terus, Pak, Oh ya. Jadi sebenarnya siapa yang berwenang untuk melakukan survei untuk terkait harga yang belum terakomodir dalam standar harga satuan ya dari dalam peraturan bupati atau perwako ya. Nah terus terkait yang kedua nih eh, terkait dengan ada kan dulu kalau nggak salah SIPD P3DN nih. Jadi ada kewenangan apa tugas PPK itu tugas tambahan setelah akhir tahun itu wajib menginput apa istilahnya SIPD P3DN nih terkait dengan apa istilahnya barjas ya barang dan jasa yang dilaksanakan itu ke dalam sistem SIPD. Ah ini kan tadi saya lihat ada 3 menu tuh di mana posisinya tuh apakah di aklap atau menu mana dia tempat. Saya belum pernah ini juga nih, belum pernah coba nginput baru sekarang nih kita jadi apa PPK nih. Mungkin mohon penjelasan terkait hal itu, Pak. Karena memang secara anu tadi saya lihat ada di audit ya, ada di audit mungkin di situ kah dapat di audit apa dilakukan apa istilahnya controlling untuk audit Pak. Mungkin itu dulu Pak Febrian, terima kasih. Ya, silakan langsung Pak Ferdian. baik. Yang pertama terkait SSI, Bapak. Untuk eh, kewenangannya itu sebenarnya yang berhak melakukan survei itu OPD sendiri, Bapak. Nanti OPD yang melakukan survei, kemudian melakukan usulan perubahan kepada biasanya itu bagian pembangunan dan BPKAD. Jadi yang berhak melakukan survei itu SKPD, Pak. Nanti berdasarkan usulan dan hasil survei,
baru disampaikan perubahan SSH tadi untuk menambah atau mengurangi SSH tersebut. Ya, Bapak Ibu. Kalau dari P3DN untuk SIPD dari penata usahaan eh, sejauh ini kalau nggak salah belum ada ya Pak untuk survei dari P3DN ini baik dari penata usahaan maupun aklab. Tapi itu datanya diminta memang terkait P3DN sehingga dan saya memahami kalau terkait P3DN ini susah untuk melihat bagaimana produk yang dibeli ini tingkat P3DN-nya itu berapa. Itu memang sudah menjadi masukan kemarin terakhir rapat koordinasi bersama tim Pusdatin di SIPD itu sudah menjadi masukan terkait P3DN. Saya harap ke depan mungkin akan ada update. Jadi ketika kita membeli itu nanti rencananya ada dilihat ini P3DN-nya itu nilainya berapa. Tapi untuk sementara belum ada Pak terkait eh, kita beli barang ini nilainya berapa di SIPD ataupun di Akrab itu nggak ada. Mungkin dari PBJ-nya mungkin ya kalau diminta nilai P3DN-nya itu. Kalau dari BPKD-nya sih saya bisa menjawabkan, saya menjawabnya seperti itu. Mungkin itu aja Pak Muji. Ya. Mungkin TKDN, PDN ini yang minta inspektorat jadi Pak Beni Cengin. Mungkin lari laporannya ke sana Tapi mungkin. kalau SIPD-nya nggak ada Pak. Ya. Jadi waktu input tuh di mana yang input bahwa target-target TKDN itu harus dicapai? Pak Beni waktu input di mana itu? Di aplikasi apa itu? Bukan di input di waktu dia DPA. Nggak ada ya permintaan itu ya. Halo Pak Muji. Lalu Pak Beni, ada tanggapan? Ini sempat kami dapat apa istilahnya tutorial tahun lalu ini Pak terkait dengan ada SIPD P3DN namanya. Jadi itu diwajibkan kewenangannya PPK untuk menginput semua realisasi barang dan jasa itu terkait P3DN-nya Pak. Itu Hmm. ada SIPD P3DN namanya. Kalau dulunya kan ada APIK tuh. Jadi aplikasi terhadap aplikasi tentang kepatuhan PTDN sebelumnya yang BPKP itu BPK ya kalau nggak salah. Setelah itu Ya. muncul SIPD P3DN. Nah, apakah sekarang masih diakomodir itu terkait dengan itu maksud saya di dalam SIPD ini. Terkait dengan aklab tadi ya, akuntansi dan pelaporan mungkin ya. Ada menu audit juga itu, ada 3 menu ya tadi Pak Febri. Kalau nggak salah saya lihat di halaman 8 itu slide-nya Pak Febri. Nah, terus begini Pak Febri, itu masih di unmute Pak. Terkait dana DAK ini, dana DAK ini kan langsung masuk ke SCBD juga ya Pak? Langsung di DPA, OPD masing-masing kalau nggak salah ya. Ya, betul Pak. Nah, terkait kalau ada itu bisa dilakukan pergeseran nggak ya? Sementara kan dia ada data inputan non span karena transfer langsung ke daerah ya. Saya belum tahu pasti gimana mekanismenya kalau dana DAK ini. Karena memang DAK ini adalah APBD juga kalau nggak salah. Ya Pak Febri. Mohon penjelasan mungkin ya apalah pencerahan sedikit terkait itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Febri. Baik, Ya, Masih terima unmute kasih Pak. tadi. Terkait DAK, itu kan berarti kan kalau di DPA itu kan ada sumber dananya. Di situ Ya, sudah di awal tahun pasti Bapak Ibu sudah menganggarkan, oh ini ya, kegiatan ini masuk DPA atau enggak. Cuma ya permasalahannya tadi, ketika ada ini rencananya DPA untuk DAK. Namun dalam pelaksanaannya itu ada perubahan baik ya, dari peraturan atau apa karena kan DAK peraturannya beda-beda Pak betul, tiap tahun betul, berubah. betul. Jadi ketika dianggarkan tidak sesuai dengan tahun berjalan itu bisa dilakukan pergeseran. Nanti Bisa. dilihat aja pergeseran ini masuk pergeseran yang merubah APBD atau yang tidak merubah APBD. Kalau cukup Oke, tidak merubah APBD hanya merubah uraian, kemudian rekening itu bisa dilakukan dalam masih sub kegiatan yang sama, berarti kan bisa dilakukan dalam sub kegiatan yang sama. Atau perubahan yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Maaf. perubahan anggaran ya, betul. Baik, baik. Ya, Oke. Baik, terima kasih Pak Febri. Terima kasih Pak Muji. ya, Mungkin masih, sedikit Pak. masih. Ya. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya lagi ini.
Misalkan di Dinas PUPR ya, Dinas PUPR itu ada bidang-bidangnya. Bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, bidang SDA dan sebagainya. Contohlah bidang Bina Marga, dia udah tender, sudah berkontrak, misalkan dia punya anggaran 30 miliar. Ternyata dia bisa berkontrak Pak 26 miliar, 26 miliar. Masih punya uang 4 miliar tadi, ternyata nggak digunakan. Karena apa? Sudah satu kota Kediri lah misalnya, sudah selesai semua lah, jalannya udah bagus semua lah, punya uang 4 miliar. Bisa nggak dipindah ke Cipta Karya? Ya, ke Cipta Karya. Seperti itu kewenangan pengguna anggaran itu harus sampai kepada wali kota atau siapa? Sekda ya. Ya. Bagaimana itu kalau sampai seperti itu? Ataukah menunggu APBD perubahan seperti itu? Silakan Pak Febrian menanggapi contohnya itu. Antar bidang ini gimana itu? Ya, kalau antar bidang kan berarti tadi masuk ke perubahan APBD, Pak. Jadi menunggu APBD. Namun tadi dilihat kan ada untuk di Permendagri juga memfasilitasi dalam kondisi tertentu tadi, Pak. Jadi perubahan APBD bisa dilakukan sebelum pelaksanaan perubahan APBD. Jadi kalau misal sisanya tadi digunakan untuk kepentingan yang memang urgent, disampaikan saja kepada wali kota. Tapi khusus kalau yang perubahan APBD kan persetujuannya wali kota ya, Bapak. Jadi nanti tinggal SKPD menyampaikan kepada TAPD, dibahas apakah memang ini anggaran sisa anggaran tadi sesuai bisa digunakan untuk masyarakat apalagi kepentingan urgent atau bisa contohnya dibuat jembatan yang lain yang rusak dan itu jembatan tersebut fokusnya itu menghubung berarti kan penting ya Bapak. Nah, itu disampaikan aja. Jadi bisa dilakukan tanpa menunggu perubahan APBD. Jadi misalkan Bina Marga punya uang untuk jalan 4 miliar, sisanya ya tidak digunakan, tapi untuk bangun perbaikan gedung SD itu bisa dilakukan tanpa menunggu APBD perubahan ya. Ya, maksudnya tadi kondisi tertentu tadi Pak. Jadi Tapi itu sudah ya dibelanjakan kalau sudah ada disetujui tanpa menunggu APBD perubahan belanjanya. tetap kalau pelaksanaannya tetap menunggu perubahan tadi, cuma kan kalau kondisi kan tanpa menunggu. Jadi setelah buka tutup jadwal tadi, anggapan tadi perubahan tadi sebelum APBD ya Pak, bulan Juli, karena dianggap kondisinya tertentu atau kondisi penting. Eh, Wali kota atau bupati menyetujui perubahan tersebut, barulah PPKD membuka buka tutup jadwal, merubah anggaran tersebut tadi. Ketika sudah terbit DPA yang baru, itu baru boleh dilakukan. Tetap untuk prosesnya ketika ada perubahan harus menunggu DPA selesai dulu, baru dilakukan perubahan tadi. Untuk dilakukan kontrak atau belanjanya. Mungkin itu Pak. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jadi kalau saya tangkap pergeseran anggaran atau kita kenal nama revisi tidak harus semuanya melalui APBD perubahan ya. Bisa juga yang levelnya di pengguna anggaran. Bisa juga yang levelnya menunggu APBD perubahan. Siap. Ada juga yang keadaan tertentu tadi. Ya, gimana? Sudah jelas yang lain. Pak Gatot, Wahyudi, ada pertanyaan? Misalkan ini kita di PUPR, Pak Febrian, ternyata nggak ada honornya nih. Bisa nggak kita usulkan ada honor misalkan? Ya, honor untuk staf pendukung PPK. Ya, menurut peraturan kan bisa itu. Ya mungkin diperbolehkan juga menurut peraturan daerahnya. Cuman ini muncul tiba-tiba di bulan ini, misalnya di bulan Juni seperti ini. Usul ini agar ada pembayaran honor. Itu bisa menjadi usulan baru nggak di perjalanan waktu seperti ini? Semula nggak ada itu di DPA-nya. Ya. Tapi karena uangnya Eh, masih bisa, bisa nggak itu menjadi Bisa Pak. revisi, diciptakan Bisa. namanya? Oh bisa ya. Nanti tergantung pengambilan dari yang digeser. Kalau digesernya beda sub, berarti itu perubahan APBD. Tapi dalam satu sub kegiatan, berarti nanti masuk pergeseran tanpa merubah APBD. Itu kan bisa dilakukan langsung.
Tapi persetujuannya tadi kalau merubah menambah rekening berarti kan persetujuannya PPKD, nggak hanya sebatas PA. Kalau PA kan kewenangannya hanya merubah uraian. Kalau berarti kan kalau ada sub kegiatan rekening yang baru, sub rekening yang baru itu kan kewenangannya di PPKD. Tapi masuknya tanpa merubah APBD dengan Hmm. catatan satu sub kegiatan. Ya, jadi ini rekeningnya kan belum ada ya, rekening baru ya, rekening honor berarti ke DPAKD ya Pak Ririan. Oke, ada lagi Pak Rudi, ada yang mau bertanya selama ini interaksi dengan DPAKD bagaimana? Pak Rudi Irwandi, barangkali ada mau ditanyakan. Tadi Pak Rudi bertanya Pak Febrian, apakah ada SOP di DPAKD batas-batas waktu tagihan? Jadi kalau sudah ditagih lengkap, yang nagih berarti dari setiap SKPD ya, nagih lengkap, itu prosesnya berapa lama? Oh, ada yang sehari, 2 hari, seminggu, dan sebagainya. Gimana pengalaman Pak Febrian? Atau yang faktanya di tempatnya Pak Febrian ini? Kalau tagihan ya Pak, sebenarnya itu kita itu eh, kalau BPKD-nya sendiri pasti menjalankan apa yang dilakukan eh, saran dari SKPD. Jadi kadang yang bermasalah juga SKPD-nya sendiri gitu loh Pak. Tapi yang melimpahkan, oh ternyata BPKD yang nggak bisa. Padahal eh, ternyata yang bermasalah itu BPKD dinasnya sendiri. Jadi misal contoh karena eh, mau tagihan tadi sudah ada terbit, mau di LS kan misal. Tapi ternyata ketika dicek DPA-nya itu DPA-nya pertama tidak sesuai, anggarannya kurang. Berarti kan masalahnya bukan di BPKD-nya Pak ya. Berarti kan masalahnya di PA-nya atau dinasnya masing-masing. Dia membelanjakan tapi anggarannya tidak ada. Gitu loh. Itu yang jadi masalah biasanya. Jadi kalau misal tidak ada masalah seperti di tadi ada tagihan, kemudian SKPD membuat SPP SPM, jika dicek sudah sesuai dan BPKD kalau di Kota Kediri hanya mengecek nilainya Pak, nggak sampai kontraknya itu bagaimana atau bagaimana. Ini kalau Kota Kediri sudah seperti itu. Sehingga ketika DPA-nya jadi cuma ngecek di DPA. DPA-nya sudah sesuai, kemudian anggaran kasnya tadi masih ada apa enggak. Ketika SPP SPM masuk ke BPKD langsung nanti diterbitkan. Itu kalau melalui mekanisme LS. Kalau misal mekanisme UP, ya itu tadi. Kalau UP kan berarti kan uangnya ada di bendara. Ternyata uangnya habis, Pak. Jadi harus menunggu BP dinasnya itu untuk menambah uang GU-nya baru bisa terbayarkan tagihannya. Jadi kalau SOP-nya di BPKD sendiri selama SPP SPM masuk, kemudian syarat-syaratnya sah atau lengkap dalam 1 hari langsung dibuatkan SP2D LS. Jadi seperti itu, Pak. Oh iya, jadi kalau lengkap dokumennya LS bisa 1 hari Pak ya di tempat Bapak. Oke, Ya, oke. siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak T. Nazara. Pak T. Nazara bisa langsung bicara Pak? Ya, silakan Pak kalau mau bicara langsung. Pak T. Nazara. Di sini beliau bertanya, mohon dijelaskan kembali pengecualian dalam pergeseran anggaran. Kalau tidak salah, apa ini? Belanja modal tadi kira-kira di level apa? Tidak salah tadi belanja modal kira-kira di level apa? Nah, ya, Ini izin Pak. ya silakan Karena Pak. belanja modal itu kan merubah di level kalau sales saya sebentar. Belanja modal kan banyak modelnya Pak. Tadi antar bidang, Bina Marga ke Ceptakara di kantornya PU. Bisa juga PU dengan Dinas Pendidikan. Itu ya bisa Ya, juga kan itu banyak. bisa kalau ya tadi bisa dalam kondisi tertentu. Tapi kalau Ya. misal wali kota menganggap ini sebagai bukan kondisi yang mendesak atau yang urgent, berarti kalau belanja modal harus mengikuti perubahan APBD, Pak.
di bulan Ya, Oktober. Seperti ya itu. belanja modal ngikuti mekanisme APBD perubahan. Kecuali kalau dianggap urgent, berarti tidak perlu, tidak harus menunggu APBD perubahan. Demikian Pak Betul. Nazara. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Mumpung kita bicara mengenai aspek pergeseran anggaran atau revisi anggaran, silakan Pak Bowo, Budiarso, bagaimana selama ini mengenai pembayaran kontrak? Pak Febrian, mengenai Mungkin pembayaran Pak, kontrak, ada enggak kartu apa rencana pembayaran kontrak? Misalnya satu kontrak itu harus ada rencananya 20% sampai 5 kali. Ada nggak seperti itu? Direkam dalam aplikasi. 20%, 20%. Ternyata di tengah jalan berubah 20%, 30, 10. Itu kalau di APBN kan harus menginput kembali, merubah apa yang inputan tadi. Kalau di Pemda ada begitu juga kira-kira. Kita ada Pak terkait yang kontra terkait konstruksi ya. Nanti masuknya di bagian pembangunan, kontrolnya di pembangunan. Nanti di situ juga ada terkait rencana pembayarannya berapa kali, persennya berapa kali di situ. Jadi kalau ada perubahan nanti tinggal merubah di bagian pembangunan tadi, Pak. Tapi secara Aplik manual SIPD kalau di BPKD kita belum ada kontrol secara langsung kayak gitu. Jadi yang mengikuti apa yang ada di bagian pembangunan tadi, Pak. Oh, Tapi di kontrolnya ada di aplikasi bagian keuangan nggak ada pembangunan. ya? Ya, Aplikasi keuangan nggak ada ya? tidak ada, Pak. Kalau APBN ada itu sampai sedetail itu APBN. Oke, Pak Bowo, ada pertanyaan? Wah, nggak ada nih kayaknya Pak mungkin Bowo. Pak, tidak ada Pak, lagi di jalan juga. Oh, Siap. Bapak kadang-kadang sering Siap. mengeluh masalah keuangan. Saya sudah lama nggak pegang keuangan Pak, kok Hmm. aja sekarang. Ya, ya, ya. Siap, siap. Oke, Silakan. Bu Silakan. Narsih atau Bu Umiroh? Oh, kalau Bu Umiroh kan APBN ya. Bagaimana Bu Narsih? Ada Bu Narsih nggak di sini? Yang APBD. Pak Erwin Narzani dari Kutai Kartanegara. Atau silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Baik, ini ada lagi nih Pak Tenazara. Pak Tenazara, muncul aja lah. Silakan Pak Tenazara. Bagaimana anggaran BULD dalam perubahan aplikasi SPD ini? Pak Tenazara dari BULD Rumah Sakit, silakan tampil. Bagaimana anggaran BULD dalam perubahan aplikasi SPD ini? Bagaimana Pak Fabrian mengenai hal ini? Kalau BLUD itu kan kalau di DPA-nya itu kan rekeningnya sendiri, Pak ya. Ada belanja BLUD. Maaf, Ajan. Ya, BULD contohnya rumah sakit Pak, rumah sakit daerah. Rumah sakit daerah itu ada aplikasi SPD, ikut aplikasi SPD atau di luar aplikasi SPD itu? Izin Pak sebentar, masih azan. Oh, udah azan tempat Anda. Iya, Oke, oke. Ya, contohnya BLD ini adalah rumah sakit daerah. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Abanisad ya. Mohon penyerahan terkait paket-paket konsolidasi. Apakah kontraknya satu kontrak atau ada kontrak induk dengan kontrak anak? Ya, jadi konsolidasi apakah itu kontrak payung? Kalau kontrak payung kan berarti ada kontrak payung yang nanti untuk pelaksanaan, contohnya katalog ya, katalog yang masuk adalah katalog. Maka setiap pelaksanaannya nanti ada kontrak kontrak masing-masing kontrak e-purchasing. Jadi sudah ada kontrak kalau ada namanya apa kontrak payung. Misalkan semua SG pengadaan meja dan kursi
nilainya kecil-kecil, 300 jutaan digabung, misalnya menjadi 3 miliar. Nah, itu namanya kontrak payung. Masing-masing SD ya nanti buat kontrak sendiri-sendiri. Berdasar kontrak payungnya seperti itu. Atau bisa jadi kontrak payung di dalamnya menjelaskan porsi-porsi anggaran untuk SD 1, SD 2, SD 3, SD 4. Yang penting itu, Pak. Yang penting ini bagaimana akuntabelnya, pertanggungjawabannya bisa dilakukan. Ya, ya. Kesepahaman itu, Pak. Pak Aban siapa? Jadi bisa satu kontrak untuk menjawab semua masalah, bisa juga dibuat kontrak masing-masing. Baik, Bu, di tempatnya Pak Brian lagi azan asar mungkin. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Kita akan lanjutkan diskusinya. Baik, izin Pak, menjawab Oke, bagaimana anggaran silakan BLUD ditanggapi. tadi. Tadi Pak, mengenai BULD, SPD tadi gimana? Silakan. Kalau belanja BLUD sendiri kan BLUD ini punya kewenangan khusus ya Pak. Dalam belanjanya kita tidak menginput secara langsung di SIPD, kita nginput cuma secara garis besarnya aja melalui P2 melalui SIPD. Namun fiturnya belum ada. Tapi terkait perubahan, jika memang diperlukan perubahan, bisa difasilitasi terkait perubahan tersebut. Tapi ada inputannya, Pak, mengenai Ada, BULD di SPD. inputannya ada. Tapi sementara fiturnya masih belum ada, Pak. Jadi menginput manual melalui akuntansi. Jadi melalui SPD Aklap. Oh, Sementara masih gitu. manual, input keluar masuknya belanja melalui aplikasi Aklap. Manual itu secara detail atau secara gelondongan aja gimana? Per belanja biasanya, Pak. Oh, udah per belanja ya. Oke, oke. Ya. Oke, Pak Baurian, ada pengalaman nggak mengenai kontra konsolidasi? Atau Bapak bisa menanggapi mengenai kontrak konsolidasi? Pertanyaan dari Pak apa itu, Aban Khairul ya. Saya kurang kecil ini. Pak Aban Khairul bisa tampil? Silakan. Atau Pak Abah Khairul, silakan tampil. Pak Badrun Sangaji, ada pertanyaan dari Maluku. Pak Muhammad Asar, Pak Muhammad Azhar, cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kami persilakan pada Pak Ahmad Febrian Bagus Pangestu untuk menyampaikan eh, kata penutup testimoninya ya mengenai kegiatan hari ini. Ya, silakan Pak disampaikan. Ya, kesimpulan Bapak mengenai kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, terkait kesimpulan hari ini jelas pergeseran anggaran bisa dilakukan dan semua dikembalikan kepada SKPD terkait usulan menyampaikan kepada BPKD dibahas. Jadi eh, pergeseran bisa dilakukan untuk apalagi ketika berhubungan dengan masyarakat, pergeseran bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin itu aja, Pak. Sekian dari Ya, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih Pak Ahmad Febrian. Ya.
Bapak Ibu, hari ini kita diskusi mengenai APBD, keuangan daerah, ya, yang lebih fokus lagi mengenai pergeseran anggaran atau revisi anggaran. Yang ini perlu kita pahami karena ini berguna bagaimana kita melakukan pengadaan, bagaimana kita berkontraknya kapan, bagaimana kita melakukan pembayaran dan seterusnya. Karena pengadaan itu tidak cukup hanya belajar peraturan pengadaan, tetapi harus juga belajar aspek-aspek yang lain, aspek anggaran dan aspek pajak, aspek TKDN dan sebagainya. Jadi banyak aspek yang harus kita pelajari. Maka kegiatan hari ini ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua sehingga melaksanakan memudahkan pelaksanaan kegiatan yang Bapak Ibu apa tugas dan fungsi Bapak Ibu masing-masing. Demikian acara hari ini kita cukupkan sampai sekian. Silakan Bapak Ibu jangan lupa absensi untuk mendapatkan sertifikasi. Demikian, wassalam, semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Terima kasih Pak Febrian dan Bapak Ibu sekalian. Silakan jangan lupa absensi ya. Kalau sudah absensi boleh meninggalkan kegiatan ini. Terima kasih.